Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong yang punya nomor telepon ini yang lagi ngobrol di miss call, suruh berhenti ngomongnya deh. Ini gambar galon nih, siapa yang gambar galon ya? Besok harus libur kali. Yang gambar galon. Oke. Kedengaran ya suara saya ya? Maksudnya dari komunikasinya si Adit sama Pak Dirjen gimana? Nah, kayaknya masih ada yang ngobrol tuh di luar. Gimana ini lagi saya cari-cari nih. Bentar Bang, gimana itu Bapak ini? Iya emang. Muhammad Irfan. Halo Irfan. Irfan. Iya, mau gini loh. Ini gambar galon nih siapa nih? Di galon nih, sama iya. Ini kalau ada perintahnya dia mah enak dah, mau kerjain. Iya, udah nggak ada yang merintah. Pasti Bapak. Habis pada minum, Pak. Oh, minum air. Astaga. Eh, Ya makanya bingung juga kemarin dong ngomong Pak Yuri. Minumnya di mana? Maboknya di mana? Irfan. Gantian dong ngomongnya. Nih, Martin. Dia Martin ngomong. Hah? Pak Martin, Pak. Martin. Dia koordinasi lagi sama dia nya, oke? Ya, oke. Itu kalau dia udah ngasih Ada yang punya nomor ponselnya nggak itu? Tolong dimatikan tuh. itu ya kan salah juga. Udah saya telepon Pak, punya. Tapi nggak ngerti. Udah saya telepon ini cuma tahu nih bunyi kan saya telepon. Ya. Nggak ada. Bunyi bener. Jangan telepon Pak Alvin. Bang Martin. Ya, tolong di mute, Bang. Lagi pelimpahan wewenang lah itu Pak Martin. Kok ada suaranya? Mana aja Pak? Ada Pak, ada tadi. Di mute. Tadi udah beli hidung. Ada nasi goreng tadi. Oke ya. Siap. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Salam kenal. Mungkin ada yang belum kenal, ada yang juga sudah pernah kenal, dan ada yang sudah WA. Dulu banyak yang kenal di semester 2. Semester 2 jumpa lagi kita di semester 7. Hari ini mata kuliah kita PLKH Perdata. Ya, PLKH Perdata ya. Benar, Pak. Oke. Pendidikan latihan kemahiran hukum tentang perdata. Jadi dosen di sini ingin memastikan bahwa apa yang sudah didapat dari semester 1 sampai semester 7 tentang kemahiran tentang perdata, artinya tentang kemampuan masalah hukum. Fernando, Pak. Ada aja ini. Halo, tolong di mute dulu ya. Oke. Dosen diwajibkan atau dosen ingin memastikan bahwa siswa-siswi sampai di mana kemahirannya tentang keperdataan. Sebenarnya dalam teori PLKH ini tidak ada ujiannya. Bagusnya sebenarnya PLKH ini kita praktek langsung seharusnya, tapi karena sesuatu hal
jadi tidak ada praktek. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Tony Sastrajaya. Saya dari Lampung. Sekarang anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Ketua Komisi 1 dari Partai Demokrat. Sebelumnya saya seorang pengacara. Saya sempat menjadi Ketua Kongres Advokat Indonesia Provinsi Banten. S1, S2 di Fakultas Hukum Unpam. S1, S2 lulusan Universitas Pamulang. Jadi kita sekali lagi saya memberi semangat lah ya kepada adik-adik junior saya yang sama-sama dari Universitas Pamulang. Saya juga lulusan Unpam. Unpam itu banyak melahirkan orang hebat. Unpam itu banyak melahirkan mahasiswa lulusan Unpam itu menjadikan orang-orang pakar hukum. Banyak. Ada kalau di Banten ada Badrul Munir, sekarang dosen Unpam. Dia lulusan Unpam juga. Dia di Bawas provinsi. Dan lain-lain yang lulusan Unpam banyak melahirkan orang-orang hebat. Kita walaupun orang bilang murah, akreditasi kita B. Akreditasi kita B bisa disamakan dengan negeri. Jadi untuk pegawai negeri, untuk kepolisian, TNI, PNS, jaksa bisa ngambil S2 di Unpam, S1 dan S2 di Unpam. Terkaitan dengan latihan kemahiran hukum keperdataan. Jadi bagaimana mahasiswi kita tahu bahwa sudah mahir belum sih, sudah dikatakan bisa belum sih tentang perdata. Bagaimana cara membuat gugatan, bagaimana cara menyelesaikan masalah. Itu tentang perdata, karena ini materinya kita perdata, ada pidana, ada PLKH non litigasi dan sebagainya. Karena ini perdata, bagaimana sih mahasiswa menyelesaikan masalah tentang keperdataan. Mungkin diisi dengan sebenarnya ini praktek, ini pelajaran praktek ini sebenarnya. Tapi karena sesuatu hal Zoom ini dibuat sesuatu hal karena COVID ya, kita tidak bisa praktek. Biasanya praktek-praktek di pengadilan, seminar-seminar dan sebagainya. Di sini dibuat tanya jawab aja atau apa ya? Kalau ada rekan-rekan yang punya masalah, ada rekan-rekan yang ada masalah belum selesai khususnya perdata, silakan dilempar di sini. Nanti kita diskusikan. Mungkin ada yang bisa membantu jawab. Kalau tidak bisa, saya akan menjawabnya. Silakan kalau rekan-rekan adik-adikku junior di Unpam. Saya panggil junior karena saya S1, S2 di Unpam ya. Kalau bicara umur mungkin ada yang lebih tua dari saya. Mohon dimaafkan. Kalau dibilang senior junior, tadi saya bilang saya senior kalian. Saya lulus S1, S2 di Unpam. Silakan, ada yang mau ditanyakan atau sekalian sambil absen ya. Saya absen. Cakra, saya coba dari Cakra. Cakra hadir, Cakra? Hadir, Pak. Mukanya mana? Ini, Pak. Tunggu dulu, mana sih? Kok nggak ada ya? Oke, Cakra. Cakra tinggal di mana? Di Tiga Raksa, Pak. Tiga Raksa. Sehari-hari? Ya. Sehari-hari kerja di kantor notaris, Pak. Oke, sukses ya Cakra ya. Amin. Sinta Kusuma. Hadir Pak. Tinggal di mana, Sinta? Cilandak Pak. Hah? Cilandak. Tinggalnya Cilandaknya? Cilandak KKO Pak. Anak marinir kah? Oh enggak. Di mananya Kak Cilandak KKO-nya?
kompleks sih, jadi nggak masuk di kompleknya. Di belakang ya? Ya, Di gang apa? dekat Sumar, dekat Sumar nggak? Dekat apa? Dekat situ. Dekat Wisma Sumar. Udah atau Pondok Labu sih ya. Oh, daerah sana ya. Oke, saya lama saya di Cilanda. Saya 99 sampai 2004 saya di Cilanda. Di KKO itu sendiri, di KKO. Saya dulu sempat pakai baret ungu, sempat jadi anggota marinir. Oke, dilanjut nanti ya. Ya Pak. Beni Harijianta, Beni. Ah? Oke, Beni tinggal di mana? Tinggal di Kota Bumi Tangerang, Pak. Kota Bumi ya. Aslinya mana Beni? Aslinya Tangerang, Pak, Sumatera Utara. Oke, sukses ya Beni ya. Terima kasih, Pak. Sehat selalu, Pak. Thank you. Terus Anis Melia. Iya Pak, hadir Pak. Anis Melia tinggal di mana Anis? Di Pamulang Timur Pak. Pamulang Timur. Sehari-hari apa giat Anis? Cuma kuliah aja Pak. Cuma kuliah aja. Sukses ya, semoga cepat selesai kuliahnya. Amin. Makasih Pak. Ini saya absen manual sambil ngeliat muka-mukanya ini. Kalau ada yang penipuan. Terus Martin Gaba ini Martin. Martin mana Martin? Mana muka Martin? Saya, Pak. Iya saya nggak kelihatan tuh. Tinggal di mana Martin? Di Jatim, Pak. Di mana? Lebih apa ya? Harus sudah mahir, harus sudah mengerti tentang ilmu keperdataan, tentang semua permasalahan perdataan. Apa sih permasalahan perdataan? Bagaimana sih menyelesaikannya? Nah, itu harus bisa dan mampu menyelesaikannya. Sekarang tadi saya di awal bilang PLKH ini tidak ada ujian sebenarnya. PLKH itu cuman bagaimana dosen melihat, bagaimana dosen menilai bahwa orang ini sudah mahir tentang ilmu keperdataannya, sudah pandai, sudah bisa. Sekarang bagaimana saya bisa melihat dia menyelesaikan masalah, dia bisa mensukseskan apa yang diinginkan atau yang diminta oleh klien atau orang yang minta tolong. Nah, itu dilihat dari kemahirannya. Coba kalau ada contoh perkara, contoh masalah, ayo silakan dilempar di sini. Mungkin kita bisa bahas menyelesaikan masalahnya. Ayo silakan. Ada yang ditanyakan atau ada yang contoh kasus? Khusus perdata ya, Pak? Hah? Khusus perdata karena hari ini kan kita PLKH perdata. Ayo, adakah? Ayo, silakan siapa? Suaranya kecil banget. Halo. Halo. Ini siapa sih masih aktif suaranya? Kedengeran nggak, Pak? Kedengeran, bagus. Enggak, gini Pak, masalah jadi mertua saya punya mobil, Pak. Namanya siapa ini? Fidelis, Pak. Fidelis, oke. Oke, Fidelis. Contoh kasus. Jadi ada mertua saya punya ini, Pak, jadi punya angkot. Ya. Nah, terus angkotnya itu mau dibelah jadi bak terbuka, Pak. Ya. Nah, sama si itu kasus sudah dari tahun 2012. Ya. Nah, itu sekarang mobilnya nggak ada, uang 5 juta
juga nggak jelas Pak. Ya, Nah ini saya bagaimana caranya Pak untuk itu Pak diajukan untuk dilakukan perdata. Kalau perdata bagaimana, kalau pidana bagaimana Pak? oke. Pak. Oke, itu ilusi permasalahan, suatu permasalahan. Ada yang bisa menyelesaikan nggak? Teman-teman, silakan. Mungkin ada cara. Saya pengen dengar langsung sampai di mana menganalisa, sampai di mana apabila ada permasalahan untuk menyelesaikannya. Ini saya catat ya, siapa yang bertanya, siapa yang menjawab. Ini Pak, kalau misalkan nih Pak, kita kalau mau kasus pidana nih Pak, nah itu bukti kwitansi apakah bisa diajukan untuk penggelapan Pak? Ini masih fidelis tadi. Ya fidelis Pak, saya fidelis Pak. Pertanyaannya nyambung tadi apa pertanyaan baru lagi? Ini nyambung Pak. Nyambung. Maksudnya gini Pak, kalau jalan pidana apakah bisa kita lakukan dengan pasal 374 KUHP, karena kan itu kan dia kan kerja ya Pak, dia Ya. bukan pekerjaan itu Pak. Jadi penggelapan, kalau 372 kan penggelapan bukti Pak. Nah, gitu. Nah kalau perdatanya itu gimana Pak? Bikin pernyataan di atas materai atau bagaimana Pak? Oke. Jadi analisa tadi yang pertama, Bang Fidelis ini punya mobil. Ini tolong dengar Bang Fidelis ya, benar nggak ya? Punya mobil atau orang tuanya atau mertuanya punya mobil, terus minta tolong seseorang untuk membelah mobil, dari itu dijadi mobil bak ya. Nah sekarang mobil baknya nggak ada, betul gitu nggak? Betul Pak, dibuat kawin lagi Pak sama bini muda. Jadi mobilnya tidak ada. Bagaimana prosesnya Pak supaya apakah ini masuk pidana atau perdata? Begitu kan kurang lebih pertanyaannya? Betul Pak. Oke. Betul. Oke. Kalau pidana gimana? Kalau perdata bagaimana Pak? Ayo yang lain ada yang bisa jawab? Bagaimana analisa? Bagaimana kemahiran siswa-siswi untuk menyelesaikan masalah ini? Ini pada diam, ada nggak? Ayo dong, berani dong. Benar atau salah, nanti kita bantu untuk meluruskan. Oke, waktu. Jadi saya bantu menjawab. Seandainya mobil tidak dipulangin, kita ada bukti atau tidak mobil itu diserahkan kepada seseorang tadi. Ada nggak Fidelis? Nah itu dia Pak. Mertua saya itu kan udah tua banget nih Pak. Main sistem kepercayaan aja Pak. Jadi sama-sama dulu yang punya bengkel itu sama-sama ini Pak, supir angkot. Oke. Pertanyaan lagi. Mertua itu BPKB-nya mobil sama siapa? Sama mertua ada. Oke. Ada nggak orang lain yang melihat mobil itu ke orang itu? Istrinya Pak, mertua saya Oke. juga. Jadi Mertua, Pak. kalau ada artinya ada saksi. Langkahnya yang pertama, surati somasi. Somasi orang yang terima mobil itu atau yang ngerjain, suruh pulangi mobilnya. Atau sesuai dengan kesepakatan awal, suruh kerjakan mobilnya, kasih waktu. Pulangin mobilnya, kasih waktu 2 kali 24 jam. Setelah 2 kali 24 jam dia tidak mulangi, somasi kedua juga kasih waktu 2 kali 24 jam. Kalau tidak mulangin juga, nah itu masuk pidananya. Masuk itu di penipuan masuk, di penggelapan masuk gitu. Penipuannya di mana? Penipuannya bahwa dia bilang bahwa dia bisa merubah mobil
menjadi mobil bak. Nah, itu penipuannya. Penggelapannya gimana? Penggelapannya dia tidak mulangin, tidak mengembalikan barang milik dia. Tuh, setelah somasi 2 kali baru unsur pidananya masuk. Infonya dijual Pak. Nah masalahnya Pak, mertua saya yang cowok ini udah meninggal Pak. Itu apakah kasus hukum itu bisa berlanjut Pak? Bisa. Situ kan ada ahli waris yang buat laporan. Ahli waris yang buat laporan bisa itu, bisa. Tapi itu tadi somasi dulu 2 kali untuk dia suruh mulangin. Kalau dia nggak bisa mulangin mobil itu, penggelapannya masuk bahwa dia tidak bisa memulangkan barang yang bukan milik dia. Oke? Ini Pak, waktu itu saya datangin ke bengkel. Nah saya buatkan surat pernyataan bahwa dia karena kan udah terlalu lama nih Pak janji mulu. Nah saya buatkan surat tertulis nih Pak di atas materai bahwa dia sanggup 3 bulan ke depan akan mengerjakan mobil tersebut, akan mengganti lah. Nah saat itu ada tiket baik Pak. Nah ini gimana? Ya, itu sudah mendukung artinya ada tambahan bukti pernyataan memang benar dia sedang ngerjain, memang benar kendaraan itu sama orang itu bukti pendukung, malah bagus lagi. Itu bisa, itu pidana nyata itu bisa dilaporin itu. Oke, yang lain mana nih yang lain? Pak, ini ya Pak, saya izin bertanya nih Pak. Siapa? Saya Pak. Siapa? Alfian Pak. Alfian, oke, Mas Alfian. Ya Pak, jadi Pak, teman saya kan pernah cerita ke saya kan, jadi teman saya ini orang tuanya kan punya kayak pabrik laundry celana, konveksi celana gitu yang laundry sama beberapa teman saya Pak, ya kan, tetapi sampai sekarang bahkan bisa dibilang lebih dari konveksi gitu Pak. Nah dia nggak bayar tagihannya gitu Pak, tetapi di situ nggak ada surat perjanjian Pak, cuma ada surat kwitansi tagihannya doang Pak. Nah itu beberapa teman saya itu pengen bingung nih kalau misalkan untuk langkah perdatanya seperti apa, kalau misalkan bisa dikenakan pidana itu seperti apa Pak, gitu sih Pak. Jadi Pak, utangnya ini memang Bang Alfian. Halo. Sekitar 5 Halo. Ya. Suaranya putus-putus. Coba ulangi pelan-pelan. Iya Pak, jadi gini, bapaknya teman saya ini kan punya usaha konveksi gitu Pak, konveksi laundry celana gitu kan. Oke. Nah banyak perusahaan konveksi celana yang laundry sama bapak teman saya ini. Oke. Ya kan? Nah tetapi makin kesini makin nggak bayar tuh Pak untuk laundry itu, akhirnya tagihannya kan jadi malah menjadi kan, dan itu bisa dibilang sekitar 5 perusahaan konveksi lah. Nah tetapi di situ nggak ada surat perjanjiannya Pak, cuma ada surat tagihan itunya doang Pak, apa sih, tagihan angsuran gitu, invoice. Nah itu ya model seperti itu. Nah itu kalau kiranya di langkah perdata itu seperti apa nih Pak, dan misalkan bisa dipidana itu langkahnya seperti apa, gitu sih Pak. Oke. Karena memang nominalnya sih ya cukup lumayan besar sih, sampai ratusan juta gitu Pak. Oke. Sampai sekarang masih belum bayar Pak. Oke, paham. Ya gitu Pak, terima kasih dulu Pak ya. Oke, yang teman-teman, rekan-rekan ada yang bisa bantu jawab? Ayo dong, belajar menganalisa, belajar untuk membantu menyelesaikan. Kita kasih waktu 1 menit. Oke, kayaknya tidak ada ya, saya bantu jawab. Itu bisa menagih atau invoice menagih, kita tagih, kita suratin, somasi bahwa saudara telah memberi pekerjaan kepada kami dan kami telah mengerjakan sesuai apa yang dipinta saudara dengan bukti tagihan dan sebagainya. Bagusnya kalau ada foto-fotonya. Nah, dengan bukti itu kita tagih dan saudara harus membayar pekerjaan yang sudah kami kerjakan.
Kasih waktu 3 kali 24 jam boleh, 2 kali 24 jam boleh. Setelah surat masuk, dia tidak kirim lagi, kirim surat kedua, somasi lagi kedua. Nah, sudah somasi kedua tidak dia membayar, nah itu masuk ranah pidananya, masuk itu ranah pidananya. Lupa saya pasalnya, tentang mempekerjakan seseorang tidak membayar, ada itu pidananya ada. Bisa itu bisa konsultasikan ke kepolisian, ke polsek boleh, polres boleh. Ada pidananya, tapi disomasi dulu. Disomasi, tegur dulu, tegur hukum. Sudah tegur hukum dia tidak mau karena dia sudah mempekerjakan kita, pekerjaan sudah dikerjakan tapi dia tidak membayar, ya itu ada pidananya. Oke. Nah kalau untuk ke perdatanya kan saya yakin nih Pak, maksudnya seperti ibaratnya dia ini kan punya perusahaan konveksi ya, pasti dia bisa dibilang orang ada gitu kan ya, orang maksudnya punya perusahaan gitu juga kan, semacam CV gitu kan Pak. Nah itu kalau untuk langkah perdatanya, apakah kita ngajuin gugatan gitu, nanti ada penyitaan dari pengadilan gitu Pak, atau gimana Pak? Bisa, perdata bisa, tapi kalau menurut saya unsur pidananya masuk. Lebih cepat pidana kita percayakan kepada rekan-rekan di kepolisian, di polsek atau polres, itu unsur pidananya masuk. Ya kalau mau perdata juga bisa, ke perdata juga bisa, kita ajukan gugatan PMH, perbuatan melawan hukum, karena dia tidak membayar. Tapi sih menurut saya sih ranahnya sih ke pidana lah. Bukan utang piutang, bukan bisnis. Bukan utang piutang, bukan jual beli, tapi dia memperkerjakan karena dia datang ke situ nyuruh atau memberitakan untuk ini di laundry, itu kan pekerjaan. Laundry yang harus habis pakai setelah dikerjakan dibayar. Itu ranahnya ke pidana, bisa itu. Oke, Bang Alfian gimana? Iya, tapi berarti ya dengan apa yang udah dikerjakan itu kan berarti kan kita kan membuahkan hasil ya Pak, membuahkan penghasilan gitu ya, berarti ibaratnya rugi di situnya Pak ya. Ya, tuh kalau Bang Alfian di mana Jakarta, di mana tinggal? Di Jakarta Barat Pak, di Kampung Baru sini Ciledug. Kalau Bang Alfian mau bantu menyelesaikan, gandeng LBH karena belum pengacara, Bang Alfian pengen bantu menyelesaikan, gandeng LBH biar Bang Alfian masuk di dalam kuasa. Pak, itu berarti salah satu tindakan non prestasi ya Pak? Bukan. Dia bisa pidana. Tadi saya bilang dia memperkerjakan tidak digaji, tidak dibayar. Itu nggak ada unsur non prestasi karena di awal nggak ada surat, maksudnya nggak ada utang piutang gitu, misalkan surat perjanjian dia meminjam gitu ya Pak. Iya. Ibaratnya dia nyuruh gitu kan. Iya. Nyuruh ngelakuin, ibaratnya nggak membayar gitu kan Pak, nggak membayar. Bukan. Itu kan. bukan jual beli. Kalau jual beli itu perdata. Itu bukan jual beli. Sumpamanya ini baju saya kamu jualin, terus nggak dipulangin karena dia jual beli, itu perdata. Ini bukan jual beli. Kalau menurut cerita ini itu bukan jual beli karena dia memperkerjakan Nelo Laundry, selesai bayar. Ya kan ada pekerjaan yang harus dibayar sama dia. Pekerjaan seperti jasa ya Pak ya. Jasa bisa, itu kan pekerjaan. Ya, itu artinya bukan benar. Cari LBH atau kenalan tadi bisa ke LBH Tosa. LBH Tosa itu ada di Tangerang juga ada, banyak ada tahu di. Biasa di Jakarta Barat Pak. Jakarta Barat juga ada LBH Tosa. Ya. Ke LBH Tosa aja biar Bang Alfian ini masuk juga di dalam surat kuasa. Gitu. Kalau pengen belajar sekalian, terjun sekalian, gabung ke LBH Tosa, minta ceritakan kronologisnya, ngobrol baik-baik. Insya Allah bisa, itu ada pidananya. Kalau nggak ada nomor telepon anak-anak LBH, nanti WA saya, di grup kan ada nomor WA. Ya ada lah, kita sering WA-an ya. Oke, yang lain mungkin ada? Izin bertanya Pak. Siap. Siapa nih? Cakra Pak, Anugerah Cakra. Oke, Cakra, saya. Ya, silakan. Iya Pak, jadi ini soal utang piutang Pak. Ya. Jadi teman saya dia punya utang
awalnya dia bilang untuk buka usaha. Kemudian selang beberapa bulan dia belum bayar sesen pun ke saya. Dan saya ingin menagihnya itu dengan jalur secara hukum, Pak. Gitu. Apakah prosesnya sama seperti yang di awal tadi, harus menggunakan somasi dulu atau gimana, Pak? Oke. Jadi yang penting data. oke, baca keras. Mungkin ada yang kasih solusi. Ini dari tadi belum ada yang kasih solusi nih dari berbagai macam pertanyaan. Pak, tapi menurut saya nih Pak. Siapa ini? Saya, Pak. Denny Faisal, Pak. Dede Faisal, oke? Sebelum kita masuk melalui hutang secara hukum kan, seharusnya kan ada cara yang lebih efisiensi ya Pak. Ya. Kayak selesaikan secara kekeluargaan, simpan bukti-bukti hutangnya, baru kirim somasi. Kalau misalkan somasi tidak terima juga berarti masih kegugatan. Sebelum masuk ke hukum menurut saya selesaikan secara baik-baik dulu gitu. Jadi daripada merembet lebih jauh nih, ya kita kekeluargaan aja, itu menurut saya Pak. Oke, terima kasih Dede Faisal. Masukan Pak sedikit Pak. Ayah boleh siapa? Imam Mbak. Hah? Imam Mbak, Imam. Oke, Bang Imam. Itu jadi pinjam piutangnya itu secara lisan atau tulisan. Kalau secara lisan kan kita biasanya tidak bisa menggugat ya Pak ya, tidak ada dasar hukumnya maksudnya. Kalau tidak secara tertulis. Nah kalau secara tertulis seperti apa itu isi pernyataannya tentang piutangnya? Bang Bisa Cakra, diajukan kalau apa? Cakra gimana tuh? Dia ada buktinya nggak? Kalau untuk bukti sih ada dua, Pak. Yang pertama secara tertulis dan yang kedua menggunakan elektronik, Pak, melalui via WhatsApp. Transfernya Iya, saya mau tanya, Pak. Tunggu Kalau untuk via elektronik ya, misalkan kayak menggunakan WhatsApp gitu, pesan singkat gitu, itu bisa menjadi bisa menjadi bukti juga nggak sih, Pak, untuk tunggu. Tadi kirim duitnya, pinjam duitnya kita cash atau m-banking? Cash. Ada kwitansi nggak? kwitansi ada? Oke, itu Bang Imam ada semua bukti. Bagaimana langkahnya menurut Bang Imam? Kalau menurut saya Pak, pertama itu kalau ada kwitansi pertama-tama kita ke kantor dulu Pak mengenai pengajuan gugatan seperti apa kan yang akan diajukan kasus seperti ini. Kemudian kan nanti dikeluarkan surat yang tadi kata Bapak mengenai somasi, kemudian nanti diajukan penggugatan mengenai utang tersebut Pak. Oke, ada lagi mungkin saran atau punya cara untuk menyelesaikan? Kalau digabungin dengan, kalau misalkan kita pakai jalan keluar dengan ketentuan pasal 1320 Siapa ini? data, bisa nggak? Denny Pak, Denny Faisal lagi Pak. Denny ya. Gimana Denny? Ya, kalau kita pakai jalur apa nih maksudnya, kita menguatkan menagih hutang ini kita dengan pakai pasal 1320 data nih Pak yang saya baca nih. Ada 4 syarat kumulatif yang ditentukan agar suatu perjanjian dapat dikatakan secara sah secara hukum, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kedua kecakapan untuk membuat suatu perikatan, ketiga suatu hal tertentu, dan keempat suatu sebab yang halal. Nah, bila ada hal-hal yang telah dilanggar dalam perjanjian tersebut, maka ada hak yang terabaikan, maka pemilik hak tersebut menggugat di pengadilan. Maka dari itu untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam menagih hak bisa menggunakan jalur hukum, dan itu melalui gugatan jalur pengadilan ini, cara tagih hutang atau jalur hukum pengadilan. Isinya gini Pak, bagi Anda sedang ingin melakukan gugatan dan prestasi atau gugatan perbuatan melawan hukum, bisa hubungi pengadilan negeri. Maksud kalau pakai cara itu bisa nggak Pak yang tadi 4 poin tersebut tuh? Ya nggak apa-apa, artinya
apa ya, ini kan saya pengen melihat sudah semahir apa, karena sesuai dengan judul kita hari ini tentang pendidikan latihan kemahiran hukum tentang perdata. Saya pengen lihat bagaimana mahasiswa-mahasiswi menganalisa hukum, bagaimana menyelesaikannya, bagaimana membuat kesimpulannya. Saya tampung semua ini, semua saya catat siapa saja seperti Dede Faisal, Imam Sobirin, si siapa ini barusan Dani ya, siapa? Denny Faisal. Ya, kalau ada lain nggak apa-apa, nanti saya akan kasih apa ya jawaban setelah semua menjawab. Saya pengen lihat dulu sampai di mana sih menangkap suatu permasalahan, bagaimana sih cara menyelesaikannya. Ya, silakan kalau ada yang lagi dengan contoh soal yang dibuat oleh Cakra. Mohon maaf, Pak. Ya. Mohon maaf, Pak. Ya. Pak, kalau itu pernyataannya kalau di bawah tangan kekuatan hukumnya seperti apa, Pak? Kalau misalkan yang tadi disampaikan bacakan menggugat kekuatan hukum, Oke. pernyataan itu. Ini tambahan pertanyaan. Maksud saya begini. Maksud saya ini ada satu kasus. Ini satu kasus Cakra lempar permasalahan. Bagaimana mahasiswa-mahasiswi menyelesaikannya? Nggak apa-apa, mau benar atau salah lempar saja dulu. Nanti kita benerin, kita luruskan menurut ya. Oke. Ada lagi? Kita kasih 1 menit untuk menjawab lagi. Kalau nggak ada, kita akan bantu menyelesaikannya. Tidak apa-apa, artinya 3 ahli hukum kalau ditanya pendapat, malah bisa jawab 4 pendapat. Nah, kalian ini dari 30 orang ya akan berbeda-beda jawabannya, tidak apa-apa, sah-sah saja. Nanti bagaimana si penanya menilai, bagaimana si penanya yakin, bagaimana si penanya masuk logika, itu baru diterima. Kalau pendapat sah-sah saja, pendapat hukum sah-sah saja. Tidak semua pendapat hukum itu benar. Tadi saya bilang 3 orang profesor kita nanya, dia bisa jawab 4 pendapat gitu loh, bukan 3 pendapat, bisa lebih. Kadang satu orang punya 3 pendapat. Ya karena dia kan bukunya berbeda, mungkin pengalamannya berbeda, mungkin ilmu yang didapatnya putusan pengadilan juga berbeda. Oke, itu masukan aja. Tidak apa-apa, yang penting kita orang hukum harus berani kasih pendapat, kasih solusi. Kita orang hukum harus begitu. Jangan kita sudah belajar dari semester 1 semester 7 gantian ada yang nanya bingung, malu. Nah, jangan. Kita harus hukum harus tegas, harus jelas. Oke, ada lagi yang mau kasih jawaban itu pertanyaan Cakra? Oke, kalau tidak ada saya bantu jawab. Cakra tadi menyampaikan ada bukti kwitansi, dia menyampaikan ada bukti kesepakatan atau perjanjian atau tertulis. Tadi juga Cakra menyatakan bilang bahwa orang itu pinjam untuk usaha. Kita pastikan dulu usahanya ada enggak. Kita lihat ternyata usahanya tidak ada. Apabila tidak ada, Enggak ada, Pak. Enggak ada usahanya. Oke. Apabila usahanya tidak ada, artinya penipuannya masuk unsurnya. Unsur penipuannya ada karena menipunya dia pinjam untuk usaha. Pasti dia akan beri iming-iming. Ini loh, iming-imingnya uang kamu pasti utuh. Uang kamu pasti ada karena saya punya usaha untuk usaha. Malah mungkin dia punya iming-iming akan saya tambahkan, akan saya lebihkan. Tuh. 378-nya masuk. Yang kedua, kita pinta uangnya tadi suratin somasi. Kita somasi untuk kembalikan uangnya. Apabila somasi diabaikan sama dia dan dia tidak membayar, itu masuk 372-nya. Jadi 378 masuk, 372 masuk pidana. Jatuhnya kan gitu. Ya. Jadi ada 2 pasal yang bisa kita ajukan, 372, 378.
378-nya tadi penipuannya tadi dibilang ada kerjaan, ada usaha, ternyata usahanya tidak ada, kerjaan Fiktif, tidak Pak. ada. Ya, itu bisa masuk. Ya, itu masuk. Jadi menganalisanya nggak apa-apa, artinya pendapat hukum jangan takut kita, jangan takut untuk memberi jawaban. Tadi ada rekan-rekan yang sudah pernah gabung di LBH. Saya ada LBH sendiri, namanya LBH Tosa. Bisa nanti kalau ingin bergabung di grup, nanti saya masukin ke grup LBH Tosa. Bisa belajar, bisa bertanya di grup itu, atau bisa WA saya langsung, bisa tanya saya langsung, atau telepon saya atau WhatsApp saya. Kalau saya nggak ada kegiatan pasti saya jawab, segera saya jawab. Saya sebelum jadi anggota dewan tadi, saya ketua Kongres Advokat Indonesia Provinsi Banten. Lama, ada 6 tahun saya jadi ketua Kongres Advokat Provinsi Banten. Ya, ada lagi nggak pertanyaan? Kalau banyak bertanya saya catat ini, bisa nilai A. Pak, bertanya Pak. Pak, Ya. ini Pak, kalau saya ingin menanggapi ya Pak ya, itu kan tadi dia itu kan meminjam duit, dalil katanya buat usaha kan Pak. Ya, Nah, tetapi kalau memang itu usahanya itu memang ada, berarti itu masuknya ke perdata Pak ya? ya. Kalau usahanya ada, Bahkan ini kan nggak ada nih Pak, ini kan nggak ada nih Pak usahanya, berarti dia masuknya penipuan gitu, masuk Ya. pidana gitu ya. oke. Tetap aja, bisa aja kita pidanakan. Pidananya usahanya tetap ada ya, usahanya tetap ada, tapi dia tidak bayar juga, tidak mulangin. Masuk juga nipu, kamu ada usaha katanya mau mulangin, tapi kok nggak mulangin, ya kan? Kecuali dia sudah pernah cicil, sudah pernah bayar, nah itu masuk ke perdataan. Kan dia 0 rupiah, belum pernah sama sekali. Jadi kamu nggak pernah mulangin uang, dia nggak pernah mulangin uang, dia masuk, dia penipuan, penggelapannya masuk. Begitu Bang Alvin. Iya ya, oke. Siap. Oke, sukses pokoknya. Terus nggak apa-apa, ada lagi yang mau ditanya? Pak, saya mau bertanya Pak. Ya, Bang Imam silakan. Pak, ada kasus rekan saya ada kasus mengenai uang prestasi nih Pak. Ya. Saya kan bagian marketing di bank nih, masuk di kerjaan Pak, ke bank. Namun objek tersebut kan objeknya waris ya Pak. Nah, salah satu ahli waris ini yang disertifikat menjaminkan objek tersebut ke bank tanpa persetujuan semua ahli waris yang ada di dalam sertifikat. Iya. Jadi dia buat surat persetujuan di bawah tangan yang palsu Pak, untuk menjaminkan utang itu, dan kuasa palsu. Nah, setelah kredit masuk beberapa tahun kemudian dia valid Pak atau uang prestasi. Nah, kemudian si ahli waris ini semuanya datang ke bank Pak, menggugat kok bisa lolos ini jaminan tanpa persetujuan dari saya. Maksud saya itu kalau digugat itu seperti apa Pak gugatannya, masuknya ke perdata atau pidana? Ada yang mau tanggapi? Ada yang mau nanggapin? Ini contoh soal saudara Imam Sobirin ini nyekolahin sertifikat, terus disekolahin lah, berhasil sekolah itu, tapi si ahli waris tidak pernah tahu dan tidak pernah tanda tangani. Sekarang ahli warisnya mau gugat, bagaimana? Kurang lebih begitu ya pertanyaannya ya. Ya Imam. Halo. Halo Imam. Halo Imam Sobirin. Ya halo Pak, sinyalnya Pak. Ya. Ini agak lemot Pak, maaf Pak. Asik. Ini lagi di Garut kah?
apa nih di Tangerang Pak, cuman sinyalnya ini sampai Ya. sayanya nggak error Pak. Kurang lebih begitu ya pertanyaannya ya. Ya Pak. Kurang lebih begitu kan, tadi ada saudara atau teman sekolahin sertifikat di bank tapi ahli waris tidak menandatangani dan sebagainya. Pertanyaannya, ahli waris ini ingin mempertanyakan, kok saya tidak tanda tangan ini lolos gitu ya. Ya Pak. Oke. Jadi saya coba untuk nanya lagi, itu sertifikat atas nama siapa? Orang tua kah atau siapa tuh? Sertifikat atas nama orang tua, terus dan anak-anak selaku ahli warisnya Pak. Orang tuanya masih hidup nggak? Orang tuanya masih hidup, yang istrinya Pak, suaminya udah meninggal. Oke. Ibu ya masih ada ya? Ya. Ada Ini salah satu yang anak ahli warisnya Pak. yang menjaminkan salah satu ahli waris. Ya Pak. Oke. Ada yang bisa bantu jawab sebelum saya jawab? Ayo dong, kita coba menganalisa, coba ngebayangin, coba bedah pakai ilmu yang sudah pernah kita pelajari, ilmu yang sudah pernah yang pernah dibaca-baca. Nggak ada ya? Oke. Kalau saya menanggapinya, yang pertama, kalau itu sampai lolos di bank, artinya ada tanda tangan yang dipalsukan. Tanda tangan dipalsukan karena, nah itu juga perlu dipelajarin lagi. Sertifikat itu sudah masih atas nama orang tua atau tidak. Kalau dia belum balik nama, masih nama orang tua, itu memang punya ahli waris, kalau ibunya masih ada, bapak dan anak-anak. Bank, kalau menurut saya bank juga tidak akan ceroboh, bank juga pasti ada survei dan sebagainya. Kalau itu bisa terjadi atau tembus, artinya ada yang dipalsukan, karena ahli waris harus menyetujui kalau sertifikat itu menjadi bahan fidusia, menjadi bahan jaminan di suatu bank. Nah itu ada pidananya menurut saya, karena minta siapa yang menyetujui, ada nggak tanda tangannya? Tanda tangannya itu yang bisa mempidanakan. Siapa yang memalsukan, siapa yang dipalsukan, itu yang bisa melaporkan. Itu ada pidananya. Bisa dilaporkan ke kepolisian dengan cara meminta, tapi pakai pengacara ya, atau diri dia sendiri datang ke bank, suratin minta jawaban, mempertanyakan pinjaman atas nama ini dengan jaminan ini, saya ahli waris atas nama ini mempertanyakan apakah saya ikut tanda tangan atau tidak. Nah, itu jawaban dari bank itu bisa menjadi dasar. Bank akan bilang, teori saya bank akan bilang iya, karena semua sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, bahwa orang sudah tanda tangan semua. Nah, itu ada pidananya. Kalau dia tidak tanda tangan betul, ya itu pidana itu. Karena pasti ada pemalsuan tanda tangan yang dibukukan. Bank juga pasti tidak akan berani keluarkan kalau belum ada tanda tangan lengkap. Begitu Bang Imam. Terima kasih Pak atas masukannya Pak. Oke, ayo siapa lagi? Ini baru yang aktif 8 orang. Penanyanya 4 orang, penjawab 3 orang. Ayo siapa lagi? Belajar kita untuk membantu menyelesaikan. Mau nanya Pak? Boleh. Kan saya punya teman di kantor Pak. Nah dia itu pernah awalnya itu ada cewek mau gade mobilnya, dia bilang itu mobil milik pribadi. Nah, itu ada STNK tapi nggak ada BPKB Pak. Setelah lama
lama ditelusuri itu taunya mobil itu mobil dari pinjaman, mobil dari apa namanya, rental, gitu Pak. Nah, tahu usut punya usut, sudah lama dia itu taunya emang kayak maling mobil rental Pak. Udah ada 19 unit yang dia gadaikan ke orang lain gitu. Terus? Nah, tapi ketika kita mau laporkan ke polisi kan semua butuh barang bukti, tapi barang bukti itu udah dihilangkan sama para yang dipinjamkannya gitu Pak. Nah, tapi kita mau nuntut ini orang, dia kerja di salah satu PT di Tangerang, tapi PT itu menutupi Pak bahwa karyawan itu kerja di situ oleh serikatnya, oleh HRD-nya Pak. Nah, itu bagaimana ya Pak? Ayo, ada yang ngasih tanggapan? Ada seseorang tadi namanya siapa ini ya? Lupa saya, Andre ya? Iya Pak, Muhammad Andrian Pak. Halo, diskusi nih. Dengar nggak tadi pertanyaannya? Udah semester 7 seharusnya di semester 7 ini sudah bisa menangkap, sudah bisa menganalisa. Nah, ini sebenarnya kita sudah konteksnya udah kelebihan karena kita fokusnya sebenarnya perdata, tapi nggak apa-apa, kita coba untuk membantu jawab. Ayo, ada yang bisa jawab, bantu Mas Andri. Mungkin kurang jelas ya. Coba Bang Andri ulangi lagi, dijelasin lagi. Setahu gue ya, apalagi orang awam yang nggak. Si M. Andrian tadi bertanya, ada cewek, ilusinya ceritanya ada cewek gadai mobil, STNK saja, mobil tidak ada. Ternyata mobil itu mobil rental, digadai ke orang lain. Bagaimana